Halo, saya Santi Febri Arianti yang akan menjadi teman diskusi kalian satu semester ke depan. Ngapain kalian ngambil mata kuliah sistem instrumentasi? Seperti kalian tahu, sarjana teknik elektro bukan cuma harus menguasai software, firmware, tapi juga hardware. Hingga tugas akhir nanti, kalian harus membuat hardware sendiri dan tidak ada satupun tugas akhir yang terlepas dari mata kuliah ini. Ini bukan hoax loh, apa sih buktinya? Nggak percaya gitu kan dengan omongan saya? Nah, saya minta kalian melihat beberapa tugas akhir yang dihasilkan abang dan kakak tingkat kalian berikut ini. Berikut ini adalah video simulasi dari mesin pembuat pupuk organik cair. Dapat kita perhatikan di panel box ini ada 4 tombol, yaitu pertama on off, kemudian start, next, dan stop. Pertama-tama kita on-kan dulu sakarnya. Setelah menyala, kita tekan tombol start untuk memulai sistem. Setelah ditekan, maka mesin pencacahnya akan hidup. Kemudian kita masukkan tanaman pahitan yang akan dicacah. Setelah semua tanaman pahitan sudah dimasukkan dan dicacah, kemudian kita akan menekan tombol next untuk mematikan pencacah dan melanjutkan ke sistem selanjutnya. Dapat kita perhatikan motor pencacah telah mati. Kemudian secara otomatis setelah 7 detik wiper akan hidup. Ini adalah wiper untuk air. Kemudian selanjutnya ada wiper untuk air beras. Setelah itu
Yang terakhir ada wiper untuk E4 dan merase. Setelah mencapai timernya masing-masing akan mati. Setelah itu akan otomatis hidup motor pengaduknya. Menjelaskan tentang sistem kontrol suhu pada mesin pembuat pupuk organik cair. Ini merupakan LM35 yang telah dimasukkan ke dalam wadah fermentasi untuk mendeteksi suhu. LM35 akan terintegrasi oleh PLC untuk mendeteksi suhu, kemudian akan mengontrol heater belt yang ada pada wadah fermentasi untuk menaikkan suhu ketika suhunya kurang dari set value. Di sini kita dapat mengatur set value-nya sesuai dengan keinginan. Nah, apa sih yang dibahas di mata kuliah ini? Oke, kita ada nggak terlalu banyak materi, tapi penting semua. Yang pertama adalah prinsip pengukuran. Nah, di prinsip pengukuran ini kalian akan mempelajari apa itu presisi, apa hubungannya dengan akurasi, kemudian sensitivitas dan lain sebagainya. Jadi kalian harus benar-benar menguasai ini apabila kalian ingin sukses di tugas akhir nanti. Akan banyak pertanyaan di sidang mengenai ini. Kemudian ada kesalahan dalam pengukuran. Bagaimana sih perhitungan kesalahan dalam pengukuran? Bukan hanya benar atau salah, tetapi seberapa salah dan seberapa benar. Jenis kesalahan yang mungkin timbul itu apa saja dan bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi kesalahan tersebut. Kemudian kita akan mempelajari kalibrasi. Nah, ini kalian tugas akhir semuanya mengenai kalibrasi. Semua sensor harus dikalibrasi, semua peralatan harus dikalibrasi. Jadi harus banget menguasai ini nih. Kemudian kita masuk ke pengkondisian sinyal. Lalu ada aplikasi rangkaian jembatan. Kemudian kita masuk ke amplifier. Lalu kita membahas berbagai macam sensor. Yang pertama ada sensor suhu. Tentunya sensor suhu digunakan untuk mengukur temperatur dong ya, kita semua tahu itu. Nah, setelah ini kita jeda sebentar dengan UTS. Istirahat dulu dengan UTS. Setelah itu kita masuk lagi ke bahasan sensor, yaitu sensor mekanis. Setelah itu sensor pergeseran dan posisi. Kemudian sensor tekanan, gaya dan aliran. Kemudian konversi AD dan DA. Lalu pulse timer, encounters and multiplexing. Lalu catu daya atau power supply. Kemudian ada elemen kontrol akhir. Lalu nanti kita tutup dengan UAS. Jadi kesimpulannya seluruh materi yang kalian akan dapat adalah sebagai berikut. Walaupun ilmu itu adalah yang paling penting, kita tahu semua, tapi biar seru harus ada penilaiannya dong ya. Kita harus tahu kita itu seberapa mampu, gitu kan? Sistem pembuatan mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan ada kuis. Kuis adalah sebesar 10%. Semua kuis kita kerjakan online di e-course. Kemudian kita ada tugas 30%. Seneng ya, besar ya. Ini semua juga dikerjakan di e-course. Nanti ada yang dikerjakan per orang, individu, atau secara per kelompok. Tentunya karena kalian sudah tingkat akhir, kalian sudah saling mengenal, jadi mudah untuk membuat kelompok. Kemudian kita ada UTS. UTS 25% saja. Ini juga dikerjakan nanti di e-course. Nah, keaktifan. Ada nilai keaktifan nih, 10%. Jadi please be active di diskusi
mungkin lewat Zoom atau platform lain, bahkan nanti lewat WA. Jadi ketua kelas tolong invite saya ke grup kalian ya, ke grup WA kelas kalian ya, ESAP ya, oke ya. Dan jangan lupa komen juga di video-video saya. Kemudian nanti kita ada UAS. Nah, UAS ini mungkin kita akan gantikan dengan proyek per kelompok. Totalnya nanti 25%. Kita kuliah full online 100%, jadi tidak ada hari libur dan tanggal merah ya. Nggak usah kalian anggap itu semua tanggal merah. Jadwal kalian kan sudah keluar ya, jadwal kuliah per minggu. Nah, nanti 2 sesi pertama kalian dapat gunakan untuk belajar mandiri dari video dan bahan-bahan yang sudah saya share lewat CIS dan e-course. Kemudian nanti baru di satu sesi terakhir itu kita diskusi dengan platform online, entah itu lewat Zoom seperti yang tadi saya bicarakan, atau lewat WA atau lewat forum di e-course. Jadi kalian harus update terus lewat WA kalian. Oke, pasti kalian sudah nggak sabar ya mulai untuk kuliah ini. Jangan lupa like and subscribe channel dan video saya. Thank you for watching.